apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Korsleting listrik berakhir dengan 5 rumah di Desa Ulak Kerbau Lama, Kabupaten Ogan Ilir, ludes terbakar. Buruh industri bubur kertas dan tisu di Ogan Komering Ilir berunjuk rasa karena gaji tak dibayar 2 bulan. Telok ukan, kudapan khas Palembang yang hanya dapat ditemui menjelang 17 Agustus. 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Desa Ulak Kerbau Lama, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kepanikan dan ketakutan warga tampak di sekitar kebakaran. Kobaran api ini membakar permukiman di Desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin subuh. Sebanyak 5 rumah warga terbuat dari bangunan semi permanen hangus dilalap si jago merah. Warga yang panik pun juga membantu untuk memadamkan kebakaran. Agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya, 20 personil gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Ilir dan BPBD Ogan Ilir diterjunkan untuk menjinakkan api. Kencangnya angin serta banyaknya material mudah terbakar membuat api terus membesar. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Juga Satgas kami untuk membackup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pemadaman. Dan terbukti memang 5 rumah yang dilalap oleh api si jago merah ini. Alhamdulillah berkat kerjasama kesigapan Satgas kita dengan Dinas Pemadam Kebakaran, juga ada dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang ikut serta melakukan pemadaman, alhamdulillah dapat terkendali. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk memadamkan api ini? Jadi sekitar 3 jam ya kalau pukul 4.20 hari. Dan saat ini untuk kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik ya. Berapa rumah yang terbakar? Untuk rumah yang terdampak itu ada 5 rumah. Dan untuk yang di kakak hampir 6 rumah, 6 kepala keluarga. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, sementara kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah buruh industri bubur kertas dan tisu di Desa Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir berunjuk rasa. Mereka menuntut kepada pihak perusahaan agar membayar gaji mereka selama 2 bulan yang tertunda. Gaji tak dibayar membuat para buruh geram. Puluhan buruh industri bubur kertas dan tisu yang mengatasnamakan masyarakat lokal ini menggelar unjuk rasa di depan gerbang masuk PT Oki Milk Pulp and Paper di Desa Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Aksi para buruh ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan tenaga pengamanan perusahaan. Para buruh ini menggelar orasi dan minta agar pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan. Dalam aksinya, para buruh menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya adalah hak berupa uang gaji mereka yang belum dibayarkan perusahaan kontraktor dari PT Oki Milk Pulp and Paper di bulan Februari dan Maret 2025. Diperkirakan total upah yang belum dibayarkan mencapai 300 juta lebih. Selain itu, mereka juga meminta pihak perusahaan agar memprioritaskan masyarakat sekitar dalam bekerja. Kita mau dibawa ke kantor MPC. Nah, kita meminta kepada Oki untuk memberikan akses untuk prioritas masyarakat lokal dalam bekerja. Di mana ada pertemuannya dan di mana kami harus memberikan permintaan di Oki ini ketika masyarakat lokal ingin menyuplai tenaga kerja, ingin menjadi mitra Oki. Mereka tidak mau. Melakukan melayangkan surat melalui kuasa hukum kami sebagai kuasa hukum untuk melayangkan surat kepada pihak email
harapan daripada masyarakat lokal sini dapat terpenuhi. Aksi damai yang digelar oleh para buruh mendapat respon positif dari pihak perusahaan. Ya, hari ini aksi damai sudah terjadi seperti bagaimana dan kami juga berterima kasih. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasannya dari aksi ini kami minta beberapa perwakilan yang kami sudah berbicara juga dengan Pak Lukman untuk kita lakukan komunikasi di dalam. Buat rekan-rekan yang memang berada di luar dimohon untuk menunggu atau bisa membubarkan diri sambil kami dengan pengurus untuk berkomunikasi di dalam. Meski perwakilan buruh dan pihak perusahaan telah melakukan pertemuan, namun sayangnya kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat. Buruh pun berencana akan melaporkan permasalahan ini ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pencurian sepeda motor terjadi di minimarket kawasan Talang Jambe, Kota Palembang. Kondisi kunci masih terpasang di sepeda motor, tampaknya memudahkan dua pelaku melancarkan aksi mereka. Datang dengan satu sepeda motor, pergi dengan dua sepeda motor. Ya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku memanfaatkan membawa kabur sepeda motor dalam kondisi kunci masih terpasang. Ya, memarkirkan kendaraan saat berbelanja di minimarket memang perlu pengamanan ganda. Pencurian ini terjadi saat korban tengah belanja di dalam minimarket dan 15 menit kemudian mendapati sepeda motornya telah raib. Sebentar ke Jambi Sansen. Nah, sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu pas keluar udah nggak ada. Informasinya kuncinya masih di situ. Masih di situ, Pak. Memang kesalahan dari kami juga kan. Tapi itu waktu di box, masih di box depan itu. Mungkin dari kami juga kurang waspada. Mungkin seminggu, Pak. Baru minggu, benar. Motor baru. Ya lunas, motor lunas. Ya itulah yang. Sudah melapor ke. Alhamdulillah sudah ke Polres Sukarami. Korban berharap polisi segera menindak komplotan pencurian sepeda motor di kawasan ini yang dalam kurun waktu 1 bulan terakhir telah beraksi sebanyak 5 kali. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Empat kali masuk penjara tak membuat seorang pria di Kota Palembang jera melakukan aksi kejahatan. Di rumah pelaku ditemukan 3 sepeda motor hasil curian. Seorang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Talang Kelapa, Kota Palembang. Modus operandi pelaku dengan mematahkan kunci stang sepeda motor dan menyambung kabel untuk menghidupkan motor yang dicuri. Kini sang pelaku, Syaripudin alias Abdul, harus duduk di kursi roda karena tak bisa berjalan usai mendapatkan perawatan medis pada kakinya. Ya, polisi terpaksa menghadiahi timah panas di kedua kaki pelaku lantaran mencoba melawan saat hendak ditangkap. Ia diringkus saat berada di rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor hasil curiannya. Tepatnya di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempako, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Dirinya merupakan seorang residivis kasus serupa yang sudah 4 kali masuk penjara. Saat diperiksa, pelaku mengaku jika telah melakukan aksi curanmor lebih dari 5 lokasi. Saat diamankan polisi, ada 3 unit sepeda motor yang disita hasil dari curian yang belum laku dijual. Laporan polisi pun sudah ada 5 TKP lengkap, DB-nya pun ada, kendaraan sepeda motor yang kita amankan ada 4 unit untuk saat ini. Ini masih dilakukan pengembangan oleh kami, mungkin ada beberapa TKP karena memang dari pengakuan yang bersangkutan, dia hampir setiap minggu tuh dia ibaratnya melakukan kegiatannya, bisa 4 kali, bisa 3 kali, itu dalam seminggu. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian sepeda motor ini. Pelaku juga terindikasi merupakan pelaku begal yang berkomplot saat beraksi.
Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.